Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adapun jika ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk absen terlebih dahulu di Google Classroom. Kemudian silahkan simak kembali video pembelajaran ini. Dan siapkan buku catatannya ya dan alat tulisnya. Jadi sambil melihat video pembelajaran, sambil mencatat hal-hal penting yang perlu ditulis nih. Kemudian nanti ada tugas dan tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan nanti paling akhir hari Jumat. Silahkan disimak KD dan IPK pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai transformasi. Hanya saja sekarang masuknya tentang komposisi. Nah, perbedaannya apa, Bu? Masih sama. Perbedaannya cuma ini tuh kayak 2 kali gitu atau bisa lebih ditransformasikannya. Misalkan kalau contoh pada kehidupan sehari-hari yang translasi, misalkan nih Ahmad, posisi awalnya di rumah, kemudian Ahmad pergi ke sekolah, berarti posisi Ahmad pindah kan ke sekolah, kemudian pulang sekolah Ahmad pergi lagi ke bandara mau jemput ibunya, berarti posisi akhir Ahmad di mana? Di bandara. Nah, contohnya kayak gitu. Berarti ada 2 kali perpindahan, atau bisa aja nanti Ahmad pergi lagi nih kemana gitu, jadi posisi akhirnya di mana gitu. Kemudian contohnya yang refleksi nih, komposisi refleksi. Misalkan di depan kita nih, kalau kita ke salon, biasanya di depan ada kaca, kemudian di belakang juga ada kaca. Nah, berarti kita bisa lihat ke cermin yang di depan, dari cermin yang di depan juga kita bisa melihat pantulan cermin yang di belakang posisi kita. Nah, berarti itu ada 2 kali pencerminan, contohnya kayak gitu. Terus kemudian yang rotasi, misalkan suatu ban diputar 45 derajat, kemudian diputar lagi 90 derajat, berarti posisi akhirnya berubah posisi bannya. Kemudian contohnya lagi yang dilatasi, jika kita penjual kue nih, kue ulang tahun misalkan, terus kita bikin kuenya ukurannya besar, ternyata customernya itu minta ukurannya diperkecil nih, karena anaknya ingin ukurannya yang mungil katanya. Berarti kita mau gimana? Kalau misalkan modalnya sedikit, kurang, kalau misalkan kita belanja lagi kan nanti takutnya tekor, makanya kita dilatasi nih. Dilatasinya gimana? Berarti diperkecil bolunya, bisa diperkecil. Kemudian ternyata orang tuanya datang lagi nih, minta ukuran bolunya diperkecil lagi, mumpung belum jadi. Nah, kita dilatasi lagi, ukuran bolunya bisa kita perkecil lagi gitu. Jadi dilatasi masih ingat ya, diperbesar maupun diperkecil gitu. Paham ya? Oke, sekarang silahkan simak video pembelajarannya ya. Alat tulisnya udah disiapkan? Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Transformasi itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, transformasi itu mengenai fungsi. Nah, makanya konsepnya ini akan sama seperti fungsi. Misal, kita memiliki himpunan J, himpunan K, dan himpunan F. Nah, di sini udah ada fungsi nih. Kita tulis misal ini fungsi F. Fungsi F ini memetakan domain J ke kodomain K. Terus memetakan lagi nih, misalkan fungsi G. Fungsi G ini memetakan lagi ke kodomain yang kedua, yaitu kodomain F. Sehingga, nah,
Oke, sekarang kita akan membahas langsung ke transformasinya ya. Bahas yang pertama dulu ya, mengenai komposisi translasi. Nah, rumusnya silahkan dicatat. X double aksen Y double aksen sama dengan XY ditambah AB ditambah CD. Nah, karena translasi ini merupakan penjumlahan itu memiliki sifat komutatif. Komutatif itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, ketika posisinya ditukar, nah dia tidak mempengaruhi hasil. Nah, sehingga ketika dia di translasi yang pertama maupun translasi yang kedua kita tukar nih, nah itu tidak akan mempengaruhi hasilnya karena hasilnya akan tetap sama. Oke, untuk lebih paham, kita bahas contohnya ya. Sebuah benda digeser dengan translasi yang pertama titik pada koordinat 7, min 2, kemudian digeser lagi dengan translasi yang kedua min 4,5. Tentukan bayangan dari A titik Q 6, min 5 yang B garis X min 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita jawab yang A dulu. Nah, sesuai pakai rumusnya ya. Berarti X double aksen, Y double aksen sama dengan X-nya berapa? X-nya berarti ini titik awalnya 6 min 5 ditambah translasi yang pertama 7 min 2 ditambah min 4 5. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. 6 tambah 7 berapa? 13 ditambah min 4 9. Oke, min 5 tambah min 2 min 7 ditambah 5 min 2. Sehingga kesimpulannya Q double aksen 9, min 2. Kita ke contoh yang B. Garis X min 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Karena ini garis, maka kita tulis ya X dan Y ditambah. Nah, bisa langsung nih A tambah C. Berarti 7 min 2 ditambah min 4 5. X 7 ditambah min 4 3. 9 ditambah ini min ya. Wah. Min 2 ditambah 5 Y ditambah 3. Kita cari X-nya dulu. Berarti X aksen sama dengan X ditambah 3. Di X double aksen dikurangi 3 sama dengan X. Cari Y-nya. Y plus 3 sama dengan Y double aksen. Y sama dengan Y double aksen dikurangi 3. Kita substitusi ke persamaan. Berarti X min 3Y ditambah 2 sama dengan 0. X-nya mana? Ini X double aksen min 3 dikurangi 3. Y-nya Y double aksen kurangi 3 ditambah 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X double aksen min 3. Nah, ini kaliin dulu nih. Berarti min 3Y double aksen ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 0. Samping ya. X double aksen variabel sama variabel min 3Y double aksen min 3 ditambah 9
baru C1. Nah, tapi karena ini sudah di bundaran, berarti nanti pengerjaannya sesuai urutan ini. Nah, kemudian perhatikan lagi perkalian matriksnya. Ingat lagi ya, jangan sampai tertukar. Bahwa kalau perkalian matriks A kali B tidak sama dengan B kali K, makanya tidak boleh tertukar. Perhatikan lagi tentang fungsinya, terus kemudian tentang komposisinya. Oke, kita bahas contohnya. Garis 2x min 8y dikurangi 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 bundaran C2. Nah, di sini karena C1 bundaran C2, nanti kita tinggal langsung masukkan saja di sini. Berarti C1 bundaran C2. Di mana C1 terhadap sumbu X. Nah, kalian harus ingat lagi nih. Refleksi terhadap sumbu X ini berapa matriksnya? Kemudian C2 terhadap Y sama dengan X. Tentukan bayangan garis tersebut. Kita jawab bersama-sama ya. Oke, kita jawab. Nih, tulis rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan matriks terhadap sumbu X. Refleksinya apa matriksnya? Oke, bagus. 1, 0, 0, min 1. Nah, di sini kita kasih jarak ya. Nah, jadi jangan sampai keliru nantinya. Nanti malah dikira 0 dikurangi 1, jadinya min 1. Padahal ini matriks. Oke, kemudian C2-nya Y sama dengan min X. Matriksnya apa? Refleksinya. Oke, bagus. 0, min 1, min 1, 0 dikali X, Y. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Maka X aksen Y aksen sama dengan, nah ini kita kalikan dulu. 1 kali 0, 0. 0 kali min 1 juga 0. Kemudian 1 dikali min 1, min 1. Nah, di sini kita kasih jarak min 1. Pakai kurung ya biar kelihatan. 0 dikali 0, 0. Yang 0 dikali 0, 0. Min 1 dikali min 1 jadi plus 1. 0 dikali min 1, 0. Min 1 kali 0, 0. Baru dikali X, Y. Karena kita terhadap garis. Nah, ininya jumlahkan dulu. 0 berarti min 1. Ini 1, 0. X, Y. Kita kalikan matriksnya lagi. 0 kali X, 0. Min 1 kali Y, min Y. 1 kali X, X. 0 kali Y, habis ya. Tidak ada 0. Nah, sekarang ini kan X aksen Y aksen Y. Nah, berarti kita dapat nih. X-nya sama dengan Y aksen. Min Y sama dengan X aksen. Kita cari X sama Y-nya aja. X sama dengan Y aksen. Min Y sama dengan X aksen. Bagi Y sama dengan min X aksen. Kita substitusi ke garis 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. 2X-nya
mengenai komposisi rotasi. Nah, seperti yang tadi, kalian harus paham di sini F2 bundaran F1 berarti pertamanya dirotasikan F1 kemudian baru F2. Cuma di sini rumusnya gampang nih, tinggal sudutnya aja dijumlahkan. Jadi rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali rumusnya sama, cuma sudutnya aja ditambah ya. Di sininya X kurangi P, Y kurangi Q ditambah P. Di PQ ini adalah ya betul titik pusatnya. Nah, kita ke contohnya ya. Y sama dengan 2X dikurangi 1 dirotasi berlawanan arah jam 45 derajat, kemudian dirotasi lagi 45 derajat dengan pusat 2,1. Tentukan bayangannya. Kita jawab. Rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos 45 ditambah 45 min sin, tinggal substitusi aja ya. Kali ini dulu sin 45 nah sini X-nya berapa? Nah karena titik, nah pada persamaan berarti kita tulisnya X ya lagi dikurangi P-nya ini, perhatikan 2, Y-nya dikurangi Q berarti kurangi 1 ditambah 2, 1. Sebelah sini lagi ya, dilanjut di X aksen Y aksen sama dengan kita jumlahkan 45 derajat ditambah 45 derajat jadi cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. X kurangi 2 Y kurangi 1 ditambah 2, 1. Cos 90 derajat berapa? Ayo, masih ingat tips dari ibu? Pakai jari ya, berarti cos mulainya dari 4 4, 3, 2, 1, 0. Kan 90 derajat dikelingking ya, berarti nilainya 0. Min sin 90 derajat, sin mulainya dari 0 0, 1, 2, 3, 4 setengah kali akar 4 sama dengan setengah akar 4 hasilnya berapa? 2 2 bagi 2 1 berarti nilainya 1 1 kali min jadi min 1. Ini tadi dapat 1 cosnya sama 0. Ini hapus ya. Kemudian tulis lagi X min 2 Y min 1 ditambah 2, 1. Kita kali matriks 0 dikali X min 2 0 min 1 dikali Y min 1 terus 1 dikali X min 2 ditambah 0 dikali ini jadi 0 ditambah 2, 1 min 1 kali Y jadi min Y min 1 kali min 1 jadi plus 1 ditambah 2 X ini ya dikurangi 2 ditambah 0 ditambah 1 jadi tambah 1 jadi min Y ditambah 3 X dikurangi 1. Kita cari X dan Y-nya dulu. Di sini X aksen sama dengan min Y ditambah 3
Y-nya tinggal masukkan min X aksen ditambah 3 sama dengan 2, Y aksen ditambah 1 dikurangi 1. Min X aksen ditambah 3 sama dengan 2Y aksen, 2 dikali 1 jadi tambah 2 dikurangi 1. Kita lihat ini ya. Nah ini boleh nih kita pindah ruasan, jadi min X aksen ditambah 3 dikurangi 2Y aksen dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindah ya ke sebelah sini. Nah jadi tinggal sederhanakan nih, min X aksen dikurangi 2Y aksen, 3 dikurangi 2 jadi 1 tambah 1 jadi sama dengan 4 plus 2 sama dengan 0. Kumpulannya jadi bayangannya ini min X aksen dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita ke komposisi yang terakhir atau yang keempat mengenai komposisi dilatasi. Nah ini rumusnya cukup sederhana, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K1 kali K2. Nah ini itu apa? Ini itu ada skalanya atau pembandingnya nih, dia diperbesar atau diperkecil. Nah nanti tinggal dikalikan aja ya, skala yang pertama dan skala yang kedua. Kemudian dikali X kurangi P, Y kurangi Q ditambah PQ. PQ-nya masih tetap sama bahwa itu adalah titik pusatnya. Kemudian kita ke contoh ya, titik R dengan koordinat 6,2 didilatasi dengan skala 3, kemudian didilatasi lagi dengan skala 2 pada pusat O 0,0, maka tentukan bayangannya. Kita jawab X aksen Y aksen sama dengan K1 nya berapa? 3, berarti tinggal 3 dikali skala yang keduanya 2 dikali X nya, berarti ini titik awalnya 6 dikurangi P nya titik pusatnya 0, kemudian Y nya 2 dikurangi 0 ditambah 0 karena pada titik pusat O 0,0. 3 dikali 2 6 kurangi 0 6, 2 kurangi 0 2 ditambah, nah ini karena 0 tidak kita tulis lagi, tidak apa-apa ya karena tidak berpengaruh. 6 dikali 6 jadi 30, 6 kali 2 jadi 12, maka kita dapat bayangan dari R ini 36,12. Dapat dipahami ya? Nah, untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan PR dan Ibu tunggu batas akhirnya sampai hari Jumat. Alhamdulillah pada pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengadakan ujian. Maka dari itu silahkan dipelajari lagi mulai dari translasi sampai pelajaran kita hari ini mengenai komposisi. Ibu cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.